Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bapak harap kalian semua sehat-sehat ya, dan tetap semangat dan tetap sukacita di dalam seluruh kegiatan pembelajaran maupun juga di dalam seluruh kegiatan yang kalian kerjakan sepanjang hari. Nah, anak-anak, sebelum melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mengambil teduh pagi kita kepada Tuhan, dan kita mari menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, melayakkanku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bila melalui pujian penyembahan kami, dan terlebih melalui firman Tuhan yang akan kami dengar itu boleh menguatkan kami dan menolong kami di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan Tuhan renungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bapak membaca beberapa ayat untuk kita. Ayat 9 Bapak baca sampai ayat 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita boleh sama-sama
baca pada hari ini. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini ialah penguatan melalui doa. Temanya adalah penguatan melalui doa. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, sebagian besar orang Kristen ada banyak hal yang dapat membuat orang percaya bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Kesusahan, penderitaan, serta kenyamanan juga, kenyamanan hidup itu bisa merupakan satu faktor penyebab ya tentang meninggalkan imannya. Oleh karena itu kita perlu adanya fondasi ataupun memerlukan topangan agar kuat bertahan dalam menghadapi itu semua. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, dengan kesadaran inilah Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose, ya, sekalipun sedang mencekam di penjara, ia menguatkan jemaat di Kolose. Saat itu mereka sedang bertumbuh dalam iman, namun di saat bersamaan juga mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Dalam surat ini, Paulus mau menegaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Ya, Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa. Tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan mereka agar menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat 9. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam arti doa itu adalah nafas hidup orang percaya, ya, nafas kehidupan orang Kristen. Melalui doa, Allah bisa bekerja, ya, secara ajaib. Paulus memberikan sebuah perspektif mengenai doa. Menurut Paulus, doa bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari kenyamanan, ya, kepentingan, tetapi Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi yang besar dalam doa pribadi. Nah, doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, dengan pemahaman ini, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, semakin sering mendoakan orang lain, ya. Sebaliknya, kita menghentikan kebiasaan doa kita yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Jadi, kita bukan hanya kepada diri kita sendiri kita berdoa, tetapi kita juga harus mendoakan orang lain. Nah, kita seharusnya lebih sering menyediakan waktu untuk mendoakan, ya, pelayanan misionaris, ya, pelayanan yang ada di gereja, ya. Banyak pelayanan-pelayanan yang ada, anak Tuhan yang sudah lama tidak bergereja, ya, itu yang juga harusnya juga kita doakan. Nah, kemudian kita harus mencontoh Rasul Paulus, yaitu bagaimana dia mendoakan jemaatnya agar kuat dalam menjalani imannya secara pribadi. Sekalipun Paulus sedang berada dalam penjara, kondisinya sebenarnya tidak enak, kondisinya sangat susah. Dia di dalam kondisi di penjara, malah dia menguatkan orang lain, jemaatnya yang ada di Kolose, untuk mereka semakin bertahan, bertumbuh di dalam iman mereka. Nah, jadi dalam doa kita tidak hanya berfokus pada kenyamanan saja, tapi kita juga harus mau melihat bagaimana kesusahan orang lain. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, bagaimana kita harus melihat bahwasanya doa itu bukan seperti kita hanya mengharapkan mujizat ketika kita berdoa, hanya memohon sesuatu hal yang untuk kepentingan kita saja, tetapi sebenarnya adalah doa itu hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi doa ini bisa mengubah segalanya ketika kita memiliki iman dan percaya. Nah, oleh sebab itu, marilah melalui doa-doa kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa, ya, mendukung orang lain, ya, walaupun mungkin sederhana orang lihat, tetapi itu sangat besar pengaruhnya, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kiranya renungan teduh pagi kita pada hari ini bisa dapat menolong kita, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami bahwasanya kami boleh belajar tentang doa adalah nafas hidup orang percaya, dan melalui doa itu kami bisa saling menguatkan, mendukung orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang
betul-betul sedang membutuhkan dukungan doa dalam pengharapannya. Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap bisa saling menguatkan, bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan pelayanan Tuhan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terpujilah namamu, di nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.